Kenapa kak? Kan hidup ruan ini kan. La ilaha illallah. Maka semuanya itu punya apa? Hikmah. Jelas para hadirin? Faedah yang kedua. Pudin, apa faedah terakhir dalam Asmaus Suwar? Nama surat Al-Quran surat apa? Kenapa dinamakan surat Al-Mujadilah? Di zihar. Pertanyaan, apa makna zihar, Abu Aju? Menyamakan punggung istrinya dengan ibunya. Dengan maksud apa? Dengan maksud mengharamkan istrinya sebagaimana diharam terhadap ibunya, atau sebagaimana ibunya haram bagi dia. Baik, sedikit kita tambah faedahnya di sana. Nah, kalau orang sudah menzihar istrinya, enggak boleh digauli istrinya para jamaah sampai dia bayar denda. Wan, apa dendanya pertama, Wan? Ayo Sunardi, Abu Aris, Pearto, Mas D. Kasih orang makan. Arak puasa, arak kasih orang makan. Ini tidak tepati kalau menikah. Mat, apa mat? Dia tahu kah? Intong. Ahim. Lah ada ya, ada. Kalah umpol yang antara tadah ternyata. Baik, kafaratul zihar. Ya, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, merdekakan hamba sahaya yang beriman, budak. Kalau nggak bisa yang pertama, pindah yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Berapa? Kalau nggak bisa juga, berikan 60 fakir miskin makan. Nah, ada kesamaannya dengan apa, Senul? Kafarah zihar ini ada kesamaannya dengan apa? Kafaratul zihar, pisahab. Apa miripnya hukum ini? Tenang dulu, tenang. Apa pisahab? Berjima dengan hayat, karena mati wah tahu ini jangan rata-ratahan ya. Apa Nul? Ahsanta, sama kafarahnya berjima dengan istri di siang bulan Ramadan, bukan haid Abu Sahab. Kalau dia haid, di sini dia harus bayar emas berapa? 4,25 gram. Kalau berhubungan di saat haid, itu kalau darahnya lagi banyak. Kalau darahnya sudah sedikit, dia akan bayar 2,12 2 gram, 12 setengah mili. Jelas pesahab? Jadi kalau zihar itu sama seperti jima di siang bulan Ramadan. Pertama apa? Merdekakan hamba sahaya yang beriman. Kalau enggak bisa, puasa 2 bulan berturut. Kalau enggak bisa, kasih makan fakir miskin 60 orang. Baru boleh berhubungan dengan istrinya lagi. Baik, sekarang kita ambil surat berikutnya. Surat apa? Al-Hasyr. Surat apa? Al-Hasyr. Baik. Suratul Hasyr
Ini adalah surat Madaniyah. Ayatnya hanya 24 ayat. Berapa? Surat ini surat Madaniyah. Al-Hasyr artinya pengumpulan, dikumpulkan. Kenapa dinamakan suratul Hasyr? Karena ada kalimat Al-Hasyr. Pada ayat yang kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengeluarkan ahlul kitab dari rumah mereka. Ahlul kitab di sini siapa? Yahudi Madinah. Siapa itu? Bani Nadir. Bani apa? Bani Nadir. Yaitu Nabi SAW mengusir mereka dari kampung mereka di Madinah, maka keluarlah sebagian ke Syam, sebagian keluar ke Khaybar, sebagian keluar ke Hirah. Ini dia sebab dinamakan dia surat Al-Hasyr, yaitu Allah Azza wa Jalla menyebut kalimat Al-Hasyr dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir dari kampung mereka di Madinah, sehingga mereka keluar ke Syam, ke Khaybar, ke Hirah. Jadi ini arti hasyr, diusir, dikumpulkan, kemudian diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara mereka apa? Naqadul ahad, mengingkari janji. Dan orang Yahudi ini memang terkenal apa? Ingkar janji. Dan ingat, ini yang dikeluarkan oleh Nabi Bani An-Nadir. Bani apa? An-Nadir. Ingat, di kota Madinah ada beberapa Yahudi yang tinggal. Ada beberapa suku Yahudi yang tinggal menetap di sana. Mamilan, berapa jumlahnya? Mana dia Mamilan? Berapa jumlahnya? Sebutkan. Apa makan 20 kan? Omci. Quraidah. Tinggal satu. Bani Qainuqa'. Berapa banyaknya? 3 suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Bani Nadir, Bani Quraidah, Qainuqa'. Baik, itu dia faedah pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini para hadirin. Akan kita ambil pada kesempatan malam ini insyaallah taala khasais al-aqidah al-islamiyah, keistimewaan akidah Islam, akidah salafus salih. Suatu yang mulia pasti punya keistimewaan. Yang paling istimewa dari bagian agama kita ini adalah perkara apa? Akidah. Taib. Walil aqidah al-islamiyah, aqidah Islam, aqidah salaf ini simatun barizah, tanda-tanda yang nyata, keistimewaan yang berbeda dengan akidah-akidah yang lainnya.
Jadi apa yang kita yakini ini punya keistimewaan, dan keistimewaan ini tidak ada pada akidah yang lain. Denara. Baik, mana yang pertama dia? Wa min khassaisi al-aqidatil islamiyah annaha tauqifiyah. Di antara keistimewaan akidah salaf itu, dia adalah akidah tauqifiyah. Apa makna bahwasanya akidah salaf itu akidah tauqifiyah? Maknanya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagi umat ini seluruh masalah keyakinan. Ini makna tauqifiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umat ini seluruh perkara keyakinan. Sehingga tidak ada sedikit pun yang tersisa. Maka wajib bagi kita berhenti mana atau pada apa yang telah dijelaskan. Jelasanna ino teturut. Mana yang dijelaskan itu yang kita ikuti. Baik. Makna lain, arti dari akidah salaf itu akidah tauqifiyah, maknanya adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan perkara keyakinan ini berdasarkan dalil. Qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun perkara keyakinan melainkan sudah ada penjelasannya di dalam Quran, di dalam hadis. Maka kalau tidak ada penjelasannya dalam Quran, dalam hadis, berarti itu bukan akidah salaf. Maka itu bukan akidah Islam. Kemungkinannya datang dari akidah luar Islam. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian itu pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Sallallahu alaihi wasallam urusan dengan dalil hingga tidak sudah dijelaskan. Allah alaihi wasallam mengatakan, laqad taraktukum 'alal bayda. Aku telah tinggalkan bagi kalian agama ini dalam keadaan putih bersih, terang benderang. Denara si samar urusan agama niki para jamaah, tidak ada yang samar. Semuanya jelas. Berbicara tentang Allah jelas. Berbicara tentang malaikat jelas. Berbicara tentang kitab-kitab jelas. Berbicara tentang hari kiamat terang. Berbicara tentang qada dan qadar jelas. Tidak ada yang samar sedikit pun. Baik. Dari penjelasan ini, maka akidah salaf itu, akidah Islam itu harus memiliki kriteria sebagai berikut. Ya, harus akidah yang benar itu memiliki sifat-sifat berikut. 1. Masadirul aqidah al-kitab was sunnah faqat. Sumber keyakinan kita hanya Quran, hadis yang sahih. Jadi ketika dikatakan apa keistimewaan akidah salaf? Akidah salaf itu akidah tauqifi. Apa arti tauqifi? Dijelaskan oleh Rasul berdasarkan Quran, enggak ada yang tersisa, sudah dijelaskan semuanya.
Nah, dari ucapan ini kita bisa mengambil bahwasanya akidah salaf itu ya harus sumbernya Al-Quran dan hadis yang sahih saja, nggak ada yang lain. Nena bau ngadu kias. Maka Imam Ahmad rahimahullah berkata, wa'lam annahu laisa fis sunnati qiyas. Ketahuilah tidak ada dalam hadis dalam akidah qiyas, tidak ada. Tidak bisa dikias para jamaah. Contoh di Mekah Ka'bah itu tempat orang tak. Sekarang kuburan keramat ditawafin, apa dalilnya? Nggak bisa. Kalau dalam bab ya muamalah al ibadat yang lain itu boleh qiyas dan banyak kita praktik. Kalau katakan ini nggak pakai qiyas, dia kita pakai qiyas apa? Tak ada nyebut beras? Nggak ada. Sebut apa? Kurma. Sebut apa? Susu kering. Sebut apa? Sebut anggur atau makanan pokok. Kita pakai beras, ini kita pakai qiyas. Tapi dalam akidah tidak boleh pakai qiyas karena semuanya sudah dijelaskan berdasarkan dalil qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an naltazim bima jaa fil kitabi was sunnati faqat. Urusan agama ini, urusan akidah ini harus konsisten dengan yang dua ini saja. Hanya ini ya yang boleh, hanya ini yang kita laksanakan. Qala Allah, qala Rasulullah. Yang pertama tadi sumber pengambilannya qala Allah, qala Rasulullah. Yang kedua, yang kita laksanakan dalam akidah itu hanya dua ini. Apa yang datang dari Al-Qur'an dan apa yang datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam seluruh urusan agama. Maka tidak boleh mengada-ada, membuat keyakinan-keyakinan yang tidak berdalil. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi amrina hadza, siapa mengada-ada dalam urusan agama kami tanpa dasar, tanpa ada perintah dari kami, maka ditolak. Siapa buat keyakinan-keyakinan tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis, ditolak akidah itu. Maka kita ini, apa kata Allah? Sami'na wa ta'na. Nggak usah pakai otak lagi para jemaah. Kalau pakai otak berhenti dia tauqifiyah. Ya, jeraya tauqifiyah. Ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akidah ini dengan apa? Qala Allah. Dengan apa? Sabda beliau, perbuatan beliau, cara beliau. Dan ini khusus masalah akidah ini Nabi jelaskan di Mekah sampai 13 tahun. 10 tahun belum ada perintah sholat. Sholat ada, tapi perintah menetapkan 5 waktu belum ada para jamaah. Enggak. Kebanyakan apa? Meluruskan keyakinan, menyebutkan surga, neraka bagi yang maksiat, terus itu memperbaiki akhlak. Baik. Yang ketiga, dalam masalah agama, dalam masalah akidah, hendaklah menggunakan lafaz-lafaz agama. Jauhi lafaz-lafaz yang bid'ah. Mana contohnya? Ada lafaz bid'ah dalam akidah. Orang mengatakan Allah itu jisim atau jirim, kan? Ya, kemudian apakah Allah punya anggota badan? Ini lafaz bid'ah ini. Ya. Ini lafaz apa? Lafaz bid'ah. Ya.
Allah berbadan atau tidak? Lafaz bid'ah. Yang ada lafaz sunnah apa? Allah punya sifat. Sifat dari zat Allah, sifat dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia ya keistimewaan yang pertama para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, bahwasanya akidah Islamiyah itu akidah yang berhenti pada dalil dan apa sumbernya? Quran, hadis yang sahih. Adakah qiyas? Tidak ada. Dalam akidah tidak ada. Baik. Keistimewaan yang kedua. Akidah salaf itu akidah gaib. Akidah apa? Akidah gaib. Apa maksudnya? Akidah salaf itu banyak berbicara tentang perkara-perkara gaib yang akal tidak bisa memikirkannya. Nah, ingat nih para jamaah. Ya, akidah salaf itu ya berbicara tentang masalah gaib yang akal tidak bisa memikirkannya. Yang wajib adalah terima. Yang wajib adalah benarkan yang datang dari Allah, benarkan yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, ini para jamaah. Jadi karena akidah sunnah ini akidah gaib, tidak usah pakai akal. Yang dipakai terima atau tidak. Ini dia kepake para jamaah. Nerima atau tidak. Ya, maka kan tidak masuk pikiran saya ini katanya. Kalau Allah di atas berarti yang tempatnya itu lebih besar katanya. Sebagaimana kita, namanya kita duduk di atas kursi, berarti harus kursi itu lebih besar dari kita. Jadi ini keistimewaan akidah sunnah, akidah salaf, akidah ya Islam itu yang kedua, akidah gaib. Karena pembahasannya berbicara tentang gaib yang akal tidak bisa ya masuk dan memahaminya, tetapi akidah ini dibangun dasar apa? Menerima dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang kedua. Jadi ketika berbicara dalam masalah akidah, jangan pikirkan kena isi akal atau enggak, masuk akal atau tidak. Dalam masalah akidah, terima atau tidak. Terima selamat, tidak terima celaka. Yang ketiga, akidah salaf ini, akidah Islamiyah ini annaha syumuliyah. Dia adalah akidah yang lengkap, akidah yang sempurna. Kenapa? Karena akidah salaf itu tidak ada satupun dari perkara-perkara keyakinan melainkan dijelaskan, baik yang kecil maupun yang besar. Bayangkan berbicara tentang Allah, dibahas Allah, asma'us sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, keberadaannya. Tidak ada sekecil apapun melainkan sudah dijelaskan. Berbicara tentang malaikat, namanya, tugasnya, dari mana diciptakan, siapa namanya, dijelaskan. Beriman kepada kitab, ada kitab yang dijelaskan, kepada siapa, apa isinya. Berbicara tentang Rasul, dijelaskan berapa jumlahnya, siapa orangnya, apa dakwahnya, dijelaskan. Berbicara tentang hari
Dijelaskan mulai dari peristiwa pencabutan nyawa di dalam kubur, nanti di padang mahsyar, di surga, di neraka. Masalah takdir dijelaskan, apa sebelum diciptakan, apa setelah diciptakan. Tidak ada sedikit pun melainkan dijelaskan. Ini hebatnya akidah apa? Akidah salaf itu. Berbeda dengan akidah khalaf. Akidah khalaf ya, yang berbicara sifat 20 benggaino na muter tono. Ya, putar kiri, putar kanan. Akhirnya dia tutuk-tutuk. La ilaha illallah. Tapi akidah Nabi SAW, akidah salaf itu syumuliyah. Ay lam tatruk saghirah wala kabirah illa atat bi idahiha. Tidak dibiarkan kecil maupun besar melainkan dijelaskan. Yang keempat, keistimewaan akidah salaf itu akidah salaf adalah akidah wasatiyah. Akidah apa? Wasatiyah. Ya, akidah ya yang moderat, berdiri di tengah. Akidah yang berdiri di tengah, akidah yang berdiri di atas keadilan. Nah, apa maksudnya akidah salaf, akidah Islam itu akidah wasatiyah? Annaha afdalul aqaid. Ini adalah akidah yang paling afdal. Bagaimana tidak afdal? Itu akidah Quran. Itu akidahnya para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Asy'ariyah, akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Beda dengan Jahmiyah, akidahnya Jaham ibn Safwan. Beda dengan Mu'tazilah, ya, akidahnya ya Wasil ibn Atha. Beda dengan Maturidiyah, akidahnya Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi kalau akidah Islam, akidatus salaf, akidah Nabi, akidah sahabat, akidah yang tertera dalam Al-Quran dan tertera dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu arti wasatiyah, paling bagus. Yang kedua, apa arti wasatiyah? A'dalul aqaid, akidah paling adil. Apa arti wasatiyah? La ifrat wala tafrid, tidak berlebih-lebihan, tidak meremehkan atau mengentengkan. Ini arti wasatiyah. Karena orang sekarang mau merubah wasatiyah para jamaah. Apa arti wasatiyah sekarang ini? Yang salah jangan disalahkan. Kah pada leka. Ya memang kita akan sama-sama jalan. Cuma menjelaskan yang hak harus. Menjelaskan yang batil juga harus. Nah, wasatiyahnya orang sekarang bukan itu maunya. Maunya sama-sama punya jalan. Nah, jangan menyalahkan. Nah, kalau kita pakai istilah sekarang berarti polisi nggak boleh menangkap. Kenapa? Nggak ada menyalahkan maling. Nggak ada menyalahkan pengedar. Nggak ada yang menyalahkan teroris. Kenapa? Wasatiyah. Ini menurut wasatiyah pengertian sekarang para jemaah. Maka ini adalah pengertian sesat dan menyesatkan. Jadi wasatiyah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ay khiyaran. Demikianlah Allah Azza wa Jalla jadikan kalian umat yang terbaik. Jadi ingat, itu dia makna wasatiyah yang tiga itu. Paling afdal, paling adil, sikap tengah. Tidak gulu melampaui batas, tidak jafa mengentengkan atau meremehkan.
Nah, mana buktinya akidah salaf itu wasatiyah para jemaah? Dan mana buktinya Islam itu adalah wasatiyah? Pertama, dalam tauhidullah dan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara siapa Islam ini wasatiyah? Antara Yahudi dan Nasrani. Nanti belum kita berbicara di antara orang Islam sendiri. Ini masih berbicara antara agama. Islam wasatiyah dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah sifat. Antara Yahudi dan Nasrani. Bagaimana Yahudi? Yahudi mensifati Allah itu kurang. Mana contohnya? Dikatakan Allah itu tangannya terbelenggu. Satu. Yang kedua, Yahudi mengatakan jalur Sabtu Allah lelah. Dia istirahat, ia lelah miak langit bumi. Jadi Allah capek mengerjakan langit bumi, akhirnya hari Sabtu lelah. Ini mengatakan Allah sifatnya kurang. Mana juga dikatakan Allah pelit kok. Mana juga dikatakan Allah fakir. Fakir. Ya. Nasrani mensifati makhluk dengan sifat Allah. Mana dia? Isa dikatakan apa? Anak Allah. Bahkan Isa menjadi apa? Allah. Ada yang gulu, ada yang meremehkan, menghinakan. Nah, Islam di tengah-tengah. Islam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, disifatilah Allah dengan sifat sempurna, disucikan dari sifat kekurangan, disucikan dari keserupaan dengan sifat-sifat makhluk. Maka Ahlus Sunnah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dirinya, sifatnya, perbuatannya. Ini masih berbicara antar agama para jemaah. Bagaimana Islam itu agama yang wasatiyah. Ingat, 3 dia ya konsekuensi makna dari wasatiyah dalam akidah. Pertama, paling afdal, terbaik. Yang kedua paling adil, yang ketiga tengah-tengah, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Baik, itu yang pertama dalam tauhid dan sifat. Yang kedua, Islam wasatiyah terhadap para nabi dan para rasul. Apa itu? Antara siapa? Yahudi. Yahudi itu membunuh para nabi. La ilaha illallah. Termasuk Nabi Zakaria dibunuh. Bahkan nabi kita mau dibunuh. Ingat waktu nabi diracuni? Bagaimana nabi diseheri? Siapa nyeheri? Yahudi. Ya. Kemudian bagaimana Yahudi ini menghina para nabi. Contoh Nabi Allahmu dikatakan apa? Buah pelirnya besar sebelah. Peperayakna beli setoi kan? Gak coba. Nabi para nengano. Maka Nabi SAW waktu dilempar di Taif, rahimallahu Musa, kata beliau. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa itu sudah disakiti lebih hebat dari ini. Nabi nggak ada yang nuduh Nabi macam-macam pada pribadinya, nggak ada. Tapi Nabi Musa dituduh itu dia. Enggak. Jadi ini adalah Yahudi. Nasrani kelebihan. Dijadikanlah mereka Tuhan-Tuhan selain Allah, khususnya Nabi siapa? Isa. Ahlul Islam, kaum muslimin di tengah-tengah.
para nabi, para rasul, abdullah wa rasuluh. Abdun fala yu'bad. Mereka seorang hamba, jangan disembah. Wa rasulun, mereka para rasul, fala yukadzab, jangan didustakan. Islam yang punya prinsip pertengahan. Baik. Yang ketiga, Islam wasatiyah dalam masalah syariat. Antara siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi tidak setuju kalau Allah mengutus Rasul selain dengan syariat Nabi Musa. Maka lihat, gembira sekali orang Yahudi dengan kedatangan Nabi Muhammad karena dianggap ya. Nasrani ya, kelebihan. Kalau Yahudi tadi apa? Merendahkan. Ya, bagaimana dia? Dia maunya hanya Nabi Nasrani. Mereka ini apa? Meremehkan. Bagaimana meremehkan? Ya, kalau Yahudi kelebihan begitu, Yahudi kelebihan, Nasrani meremehkan. Kelebihannya orang Yahudi, hulunya orang Yahudi, maunya hanya syariat siapa? Musa. Kalau Nasrani kelebihan dalam hal apa? Dalam hal yaitu jawazul li akbari wa rubani man yughayyiru dinallah. Terlalu mengentengkan. Mereka membolehkan ulama boleh merubah syariat. Ulama boleh merubah syariat, boleh merubah agama Allah Azza wa Jalla, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Islam tidak. Yang punya hak halal haram hanya Allah. Nabi Muhammad pun gak ada. Nabi Muhammad tidak punya hak. Sampai turun ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Berarti Nabi Muhammad ada hak halal haram? Tidak ada. Yang keempat, Islam tengah-tengah dalam masalah halal haram. Demikian juga antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi ya mengharamkan bagi diri mereka perkara-perkara halal yang banyak. Yang halal diharamkan. Dalam surat Al-Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Semua makanan itu halal pada Bani Israel kecuali yang diharamkan Israel. Ingat, Israel itu Nabi Yakub. Dia haramkan bagi dirinya yang halal. Berikutnya siapa? Nasrani. Kelebihan ya, atau apa? Bermudah-mudahan dalam membolehkan yang haram. Ya, fastahallul khaba'ith, dihalalkan yang kotor-kotor, seluruh yang haram, bangkai dihalalkan, darah dihalalkan, makan babi dihalalkan semuanya. Beda dengan Yahudi. Yahudi gulu ya dalam mengharamkan, akibatnya yang halal jadi haram. Nasrani yang haram jadi halal. Islam tengah-tengah ya, fala halala illa ma ahallahullah. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, yang kelima,
Islam wasatiyah dalam ibadah. Ya, wasatiyah dalam ibadah antara Yahudi dan Nasrani. Bagaimana? Yahudi tahu ilmunya, tetapi apa? Tidak mengamalkannya. Akhirnya mereka itu punya ilmu tanpa amalan. Nasrani rajin beramal tapi enggak punya ilmu. Islam ilmu dulu baru beramal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maka Allah sebut dalam suratul Hadid tentang orang-orang Nasrani ayat 27, wa rahbaniyatan ibtada'uha, rahbaniyah yang mereka buat-buat. Apa itu? Yang laki-laki ketika berkhidmat di gereja tidak boleh menikah. Maka ini bid'ahnya orang-orang Nasrani. Nasrani itu paling banyak bid'ahnya. Maka ini bahayanya kita ini sekarang rajin beribadah, perbaiki niat, tapi nggak pakai apa? Nggak pakai dalil, jatuhlah dalam bid'ah. Islam di tengah-tengahnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu yang mengumpulkan antara apa? Ilmu kemudian amalan. Yahudi hanya ilmu banyak, amalan ya nara, tidak ada. Nasrani amalannya rajin, dalil enggak, tidak ada. Itulah dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ya, tentang keistimewaan akidah salaf, akidah Islam. Yang pertama, dia adalah akidah tauqifiyah, berhenti pada dalil. Yang kedua, dia adalah akidah gaib, yang diperlukan hanya terima, tidak boleh memainkan apa? Akal. Kemudian yang ketiga, akidah yang lengkap. Kemudian yang terakhir, akidah yang wasatiyah. Ingat arti wasatiyah, paling afdal atau paling baik. Yang kedua, paling adil. Yang ketiga, paling tengah, tidak gulu, tidak jafa, tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Insyaallah kita ambil berikutnya, wasatiyatu ahlus sunnah wal jamaah bainal firaqidh dhallah. Ya, wasatiyah ahlus sunnah wal jamaah di antara kelompok-kelompok sesat insyaallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bolehkah kita mengucapkan alhamdulillah pada saat kita bersin saat dalam WC? Dalam WC tidak boleh kita berzikir. Karena Nabi SAW sendiri waktu beliau disalami oleh sahabatnya waktu kencing, Nabi tidak menjawab. Lalu Nabi SAW setelah wudu menjawab, dia menyebutkan, aku benci menyebut nama Allah dalam keadaan tidak bersuci. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kita bersiwak di rumah setelah kita berwudu, langsung kita naik masjid untuk sholat berjamaah? Kita katakan sunnah bersiwak saat berwudu maupun di saat akan melaksanakan ibadah sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Ri. Ya. Baik, kita jawab. Kita katakan Nabi Musa bukan Yahudi, Nabi Isa bukan tapi semua para nabi itu Islam. Tidak ada dalil yang mengatakan ya kalau Nabi Musa itu Yahudi, Nabi Isa itu Kristen, nggak ada. Seluruh para anbiya itu apa? Islam. Maka kita katakan siapa yang ikut Nabi Musa saat itu Muslim. Siapa yang ikut Nabi Isa saat itu juga Muslim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Disebutkan dalam tausiah Ustadz mengajak sifat 20. Tidak ada orang mengajak sifat 20. Menjelaskan sifat 20 itu bukan itu akidah salaf. Dan itu sudah kita pelajari dahulu. Ya, tidak ada orang mengajak. Ada kita mengajak sifat 20? Tidak ada. Kita menyebutkan bahwasanya ya sifat 20 ini tidak mengikuti akidah Nabi SAW. Itu akidahnya Abul Hasan al-Ash'ari sebelum dia taubat ke madhab salaf. Sebelum dia taubat ke madhab salaf. Ya. Ustadz mengatakan Allah gaib, yang tampak hanya sifat-sifat saja. Bagaimana sayang awam ini agar mudah memahaminya? Kita katakan bahwasanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya, athar dari sifatnya yang nampak, pengaruh dari sifatnya yang nampak, rahmat, sifatur rahmat. Apa? Bapak sayang sama anak, istri sayang kepada suami. Sebagaimana binatang disebutkan oleh Nabi SAW, sampai kuda mengangkat kaki dari anaknya karena takut anaknya ini pengaruh dari sifat apa? Rahmat. Ya. Adapun sifatnya Allah Azza wa Jalla enggak nampak bagi kita karena dialah gaib. Atharnya yang nampak. Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, ada dua orang suami istri, ini ceritanya tentang warisan. Yang satu duda, yang satu janda. Janda membawa anak 3, 4. Si suami juga membawa anak 2. Tapi masing-masing sebelum mereka menikah, masing-masing memiliki harta berupa rumah, tanah dan lain-lain. Sama dengan istrinya juga. Jadi ketika mereka terjadi talak, apakah pembagian harta warisan dari anak suami atau istri dapat dari bagian? Baik, ditunggu jawabannya. Amat tiri atau ayah tiri? Baik, ditunggu jawabannya. Itu Pak Ustadz. Jazakum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ini Allah sebelum Takbiratul Ihram itu itu. Kenapa? Sebelum Takbiratul Ihram itu ta'awud itu termasuk bid'ah apa bukan, apa atau tidak itu? Baik, ditunggu jawabannya.
Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Mau tanya Pak Ustaz, kita kan disunahkan sebelum tidur berwudu Ustaz. Iya. Tapi cuma kadang kita buang angin selalu Pak Ustaz. Bagaimana, berapa kali apa tuh Pak Ustaz? Batasannya kita mengulang tuh Pak Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Kemudian apakah kita harus membaca doa ulang lagi ya? Qul huwallahu sama qul huwallahu binas. Ditunggu jawabannya. Akhir Pak Ustaz, ya. Pertama, ada duda menikah dengan masing-masing bawa anak. Lantas terjadi perceraian. Bagaimana pembagiannya? Kalau sudah cerai, istri nggak dapat. Dari suami nggak ada dapatnya. Kalau ada yang meninggal salah satunya, baru harta bisa terbagi. Kalau cerai, kalau istri tidak punya modal dalam usaha, maka tidak ada yang harus dibagi. Allah ta'ala wa'ala. Yang kedua, sebelum takbiratul ihram, bagaimana ta'awudz? Ta'awudz sebelum takbiratul ihram ini bid'ah. Karena Nabi mengajarkan sahabat yang salah sholatnya sampai 3 kali, tidak ada mengajarkan ta'awudz. Tapi Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah fasbighil wudu. Apabila mendirikan salat, sempurnakan wudu. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap kiblat. Fakabbir, langsung takbir. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Yang ketiga, disunahkan wudu sebelum tidur. Iya. Nah, bagaimana kalau batal? Karena kita ini sakit kentut terus. Kalau batal cukup wudu, sudah, enggak apa-apa sudah. Ya, baca doa sekali saja, jangan setiap kali wudu baca doa lagi. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. La ilaha illallah. Jadi Ri ini selesai apa? Salat apa Ri? Apa? Tengah kalemno katanya. Setelah dia witir bergelak-gelak katanya. Kerok yang mana? Ngendi kan yang kerok. Baik. Bagaimana kalau sudah mendengkur? Ya batal wudunya Ri. Kenapa? Hadis Ali, al-ainani wika ussah. Kedua mata ini kuncinya, gemboknya dubur, jalan kotoran keluar. Kalau sudah terpejam ini, gemboknya terbuka, maka kemungkinan angin itu akan keluar. Wudu Ri kalau mau sholat subuh lagi. Telu. Apa? Oh. Baik, ini Ri bertanya, kan siaran makam Ibrahim ini kebut, terken? Tapi kok aneh makam Ibrahim tuh kok ini berdiri katanya, bulat katanya, seharusnya mewah katanya. Ri, makam bahasa Arab, makam bahasa Sasak, makam bahasa Arab tempat berdiri, makam bahasa Sasak kuburan. Jauh Mekah kanca Lombok. Jelas Ri? Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada lagi pesahab dulu. Baru Mami Ajo terus. Apa? Baik. Pesahab bertanya kenapa Nabi Nuh dina pada sandal kan seninana. Seninana ngadu nipon, semamana ngadu apa? Lili. Baik. Oh, pesahab. Pertama, urusan yang namanya hidayah inilah dia di tangan siapa? Allah Maha bijaksana, punya hikmah. Kok istri Nabi tidak menerima, ya? Kok anak Nabi tidak menerima? Itu semuanya punya hikmah. Ini menunjukkan apa? Hidayah itu hanya di tangan Allah, bukan sebab kekeluargaan. Jelas pesahab? Di man karing telu Bapak?
Apakah dapat kita pahala berinfak karena cintanya kita kepada si fulan? Saya si fulan ini misalkan. Hah? Hah? Karena cintanya sama si fulanah, ini fulanarana. Fulanah kalau perempuan. Nah, jadi pesahab ini katanya dia sering ngasih bebalu uang. Dia berinfak kepada dia. Apakah dapat pahala? Kalau karena ingin membantu janda dapat pahala. Karena Nabi SAW suruh untuk membantu para janda. Tapi kalau ada udang di balik batu, onya terik batu nulaun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya kita berinfak ke musalla? Infak berupa uang buat beli cat dinding, padahal musalla itu ada bid'ahnya. Musallanya enggak salah. Yang salah itu yang ngerjakan apa? Bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana penyebutan Nabi Muhammad kanjeng Nabi? Insyaallah ini tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Perasaan bosan terhadap nikmat makanan yang selalu sama, tidak ada varian yang lain, apakah termasuk akhlak yang jelek? Kita katakan masalah kebosanan, jangankan itu adalah makanan, ibadah aja orang bisa bosan. Nah, yang tidak boleh itu mencela makanan. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, Mami Ajo. Mula yang indang ngejul ini. Lah, ilah ino udah ingat pe. La ilaha illallah. Jadi Mami Ajo kata apa bisa jadi motivasi kita katanya beribadah? Ya ingat perempuan perawan terus di surga katanya. Mami Ajo. Kita katakan orang termotivasi dengan nikmat surga tidak ada masalah karena itu sesuatu yang boleh. Tetapi jangan sebatas itu perawannya doang diingat, yang lain tidak diingat. Ya, Allah taala ala wa ala. Apa arti senantiasa perawan? Itulah maknanya, enggak ada makna lain. Setiap digauli oleh suaminya Allah jadikan perawan lagi. Digauli oleh suaminya perawan lagi. Allah taala ala wa ala. Senul. Pertama, siapapun dari kalangan para sahabat mati sebelum turun syariat sholat, tetap mereka di surga. Ya, segi pertanyaan tidak ada perbedaan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Dari Sebreni, Pak Ustaz. Dari mana? Jamaah Imam Baru. Silakan. Kita mau tanya soal ada nih, tagap dan banyak, bagaimana hukumnya? Apa? Baik, itu saja. Baik, ditunggu jawabannya ya. Ya, halo. Halo, Waalaikumsalam, silakan. Mau apakah bisa digunakan untuk membungkus? Baik, barakallahu fikum. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya soal infak ke masjid itu,
katanya kalau infak ke masjid itu harus yang di tanah kelahirannya yang kelak akan menjadi Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, apakah boleh nanggap bangkat haram? Yang boleh itu adalah sewa taumenan atau musim. Karena kalau nanggap bangkat, uangnya balik, hasil sawah orang dikuras. Itulah ribanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian berkaitan dengan masalah berinfak, apakah harus di tanah kelahirannya? Tidak ada keharusan. Dimanapun kita berinfak, asal di jalan yang tepat, maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apa lagi tadi? Kain ihram. Apakah bisa menjadi kain kapan? Boleh kalau dia tidak punya kain kapan yang lain. Jangan ada keyakinan ini kain ihram saya sudah pakai umrah, mudah-mudahan memberi syafaat bagi saya. Enggak ada itu. Ya, Allah taala ala wa alam. Apakah ucapan aqimis shalah di kalimat akhir khutbah Jumat? Kita katakan tidak ada ucapan seperti itu. Allah taala ala wa alam. Apakah baik sudah? Apa keutamaan membaca surat Al-Kahfi malam Jumat? Allah akan berikan dia cahaya dari tempatnya sampai Makkah Al-Mukarramah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hadis menyebutkan jika membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setiap hari akan dibangunkan satu rumah dalam surga. Apakah hadisnya sahih? Hadisnya sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita sering jengkel pada istri, misalnya tidak minta izin keluar rumah, pergi ke rumah mertua. Bisikan ingin cerai selalu menghantui. Pertama kita katakan, hidup berumah tangga itu jangan terlalu sensitif. Jangan terlalu mengorek. Harus apa? Harus ada ghaddut taraf. Hal-hal yang tidak perlu dimasukkan hati, jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena kalau kita hidup seperti itu, kita akan susah berumah tangga. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Asal dia tidak melakukan yang haram, biarkan istrinya. Dia ke rumah ibunya, rumah bapaknya, apa yang haram? Ya. Jadi perlulah kita ini apa? Tarik ulur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Mami silakan. Tidak bisa kalau masalah akidah. Ya, tapi mensikapi sesuatu tidak ada masalah asal bersandar kepada dalil. Wallahu taala ala wa alam. Sudah zikir pagi petang, bolehkah baca salah satunya di siang hari untuk doa? Kita katakan kalau itu isinya doa, boleh untuk berdoa. Wallahu taala ala wa alam. Solat syuruk, berapa lama batas waktu solat syuruk dari mulai terbit matahari? 15 menit setelah terbit baru boleh. Karena adapun waktu terbit ini waktu para penyembah matahari sedang menyembah apa? Sedang menyembah matahari. Maka itu tasyabbuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa amalan memudahkan rizki? Amalan memudahkan rizki, satu doa. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Dua, jangan enggak sholat. Ibnu Katsir mengatakan, idza aqamtas shalah faqad ataka rizq min haitsu la tahtasib. Apabila engkau mendirikan sholat, maka rezekimu datang dari arah yang kau tidak sangka-sangka. Yang ketiga, jangan dosa, jangan maksiat. Nabi bersabda, innal abda la yuhramu minar rizq bidzambin asabahu. Seorang diharamkan mendapatkan rizkinya gara-gara dosa yang diperbuat. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Besok malam di Pungkang insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan kita punya kelapangan rezeki juga. Di tempat ini sedang pembangunan sekolah. Besok di Pungkang untuk infak
lantai masjidnya insyaallah taala. Ya, apa yang bisa kita lakukan insyaallah, mumpung diberikan apa kesempatan hidup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.